Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok FG3 yang akan mempresentasikan hasil PKM kami dengan judul Filter Air Reverse Osmosis untuk Air Bersih di Desa Warloka. Next. Untuk anggotanya sendiri dapat dilihat di layar yang terdiri dari 7 orang. Next. Nah, untuk presentasinya kami akan membagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir daftar pustaka. Next. Untuk bab pertama itu pendahuluan. Next. Latar belakang. Keberadaan air yang layak tentunya merupakan sesuatu yang krusial, tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas umum dan keberlangsungan hidup tiap individu. Meski begitu, krisis air bersih masih menjadi isu yang belum bisa terselesaikan. Contohnya di Desa Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Warga Desa Warloka telah menyuarakan keluhan mereka mengenai tidak adanya akses air bersih yang memadai. Rumusan masalah dari PKM kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pemisahan komponen-komponen yang tak diperlukan dari air dengan metode reverse osmosis. Yang kedua, bagaimana pengaruh keperluan air bersih bagi warga desa Warloka terhadap aktivitas keseharian mereka. Yang ketiga, bagaimana penerapan teknologi reverse osmosis untuk memudahkan penduduk desa Warloka mendapatkan air bersih. Next. Nah, sebelumnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yaitu, krisis air bersih pada Desa Warloka terjadi karena beberapa hal, seperti tidak terrealisasikannya pembuatan saluran air pada sumber Golotoe dan Wecerek. Selain itu, tercemarnya sumber air Wecerek juga yang menghambat penindaklanjutan distribusi air bersih ini. Hal ini menyebabkan penduduk Warloka harus membeli air desa sebelah dan menggunakan sumur agar mendapatkan air bersih. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next. Yang pertama itu sendiri ada reverse osmosis. Jadi, reverse osmosis itu adalah kebalikan dari fenomena osmosis. Osmosis merupakan fenomena pencapaian kesetimbangan antara dua larutan yang memiliki perbedaan konsentrasi zat terlarut, di mana kedua larutan ini berada pada satu bejana dan dipisahkan oleh lapisan semi-permeable. Nah, selanjutnya ada membran reverse osmosis. Membran reverse osmosis adalah sebuah teknologi pemisahan yang menggunakan membran semi-permeable untuk memisahkan molekul dan partikel terlarut dari air atau larutan. Membran ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga hanya molekul air yang dapat melewati, sementara zat terlarut lainnya ditahan. Proses reverse osmosis melibatkan penerapan tekanan tinggi pada sisi larutan yang lebih konsentrasi, sehingga air terpaksa melewati membran dan zat terlarut yang lebih besar atau terkonsentrasi tinggi tetap di sisi yang lain. Dengan demikian, membran reverse osmosis digunakan secara luas dalam sistem penyulingan air, desalinasi air laut, dan pemurnian air untuk menghasilkan air yang lebih murni dan bebas dari zat-zat terlarut yang tidak diinginkan. Next. Selanjutnya ada objek yang akan kita gunakan alat filtrasi air tersebut, itu ada di Desa Warloka. Secara garis besar, jadi kehidupan sehari-hari di penduduk Desa Warloka di NTT didominasi oleh kegiatan pertanian, nelayan, dan pekerjaan sektor informal. Sebagian besar penduduk desa ini terlibat dalam kegiatan pertanian, di mana mereka menanam tanaman dengan tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan sayuran. Mereka juga mengembalakan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, beberapa penduduk juga berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan di perairan sekitar desa. Selanjutnya ada kualitas air di pesisir pantai atau di desa Warloka itu sendiri. Jadi, berdasarkan kualitas air di dekat pantai itu dipengaruhi oleh sumber polusi di daerah pedesaan maupun perkotaan seperti limbah. Limbah mengandung bakteri dan virus berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan oleh air, limbah industri, dan
Limpasan pertanian mengandung bahan kimia yang dapat mencemari air dan membahayakan kehidupan laut. Pembuangan minyak dari kapal dan perahu juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Next. Oke, selanjutnya ada bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Next. Oke, jadi berikut ini merupakan roadmap yang berfungsi sebagai panduan dan rencana kerja yang memetakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan proyek kali ini. Jadi pada tahap pertama, dalam roadmap pengembangan filter air reverse osmosis ini adalah melakukan studi pendahuluan. Pada tahap ini dilakukan tinjauan literatur, identifikasi masalah yang dihadapi oleh Desa Warloka dalam penyediaan air bersih, serta mempelajari manfaat penggunaan filter reverse osmosis dalam skenario serupa. Dalam tahap ini, kami memerlukan informasi mengenai akses ke sumber literatur dan informasi terkait air bersih, serta data dan laporan mengenai masalah air di Desa Warloka. Selanjutnya, tahap kedua adalah desain filter. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data kondisi air di Desa Warloka, pengembangan desain filter yang sesuai, serta perhitungan kebutuhan bahan dan komponen yang diperlukan. Alat dan bahan yang digunakan meliputi alat pengukur kualitas air, perangkat lunak desain, komputer, dan akses ke sumber data kondisi air. Tahap ketiga adalah uji coba. Pada tahap ini, dilakukan pendirian laboratorium pengujian, pengumpulan sampel air dari Desa Warloka dengan menggunakan alat pengambilan sampel yang tepat, serta pengujian kinerja filter menggunakan sampel air tersebut. Alat dan bahan yang digunakan termasuk laboratorium pengujian, peralatan pengambilan sampel air, dan perangkat pengujian seperti sistem reverse osmosis, mini, dan instrumen analisis air. Selanjutnya, pada tahap keempat adalah optimasi dan perbaikan. Pada tahap ini, hasil pengujian dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan atau area perbaikan pada desain filter yang ada. Kemudian, dilakukan perubahan dan modifikasi desain filter berdasarkan hasil analisis. Setelah itu, dilakukan pengujian ulang untuk memvalidasi perbaikan yang telah dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini meliputi alat yang diperlukan dalam menganalisis air, bahan untuk memodifikasi desain filter, dan sebagainya. Tahap kelima adalah implementasi. Pada tahap ini, dilakukan perencanaan lokasi pemasangan filter dan infrastruktur pendukungnya. Kemudian, dilakukan instalasi peralatan filter seperti pompa, tangki penyimpanan, dan membran reverse osmosis sesuai dengan desain yang telah disiapkan. Pihak terkait seperti masyarakat setempat dan lembaga pemerintah juga dilibatkan dalam pelaksanaan pemasangan filter. Alat dan bahan yang digunakan meliputi filter air reverse osmosis, peralatan instalasi, bahan konstruksi, dan alat pengukur. Terakhir, pada tahap ke-6 adalah evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan pengambilan sampel air secara berkala untuk mengevaluasi kualitas air setelah filter dioperasikan. Sampel air tersebut kemudian dianalisis di laboratorium menggunakan instrumen dan metode analisis yang sesuai. Hasil analisis dievaluasi untuk memastikan bahwa filter air reverse osmosis telah berhasil meningkatkan kualitas air di Desa Warloka. Adapun alat dan bahan yang digunakan meliputi alat pengambilan sampel air, peralatan laboratorium, dan bahan kimia untuk menganalisis air tersebut. Next. Baik, dan untuk bagian analisisnya, Desa Warloka Pesisir memiliki berbagai potensi besar, namun masyarakat sedang dilanda masalah ketersediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Penyaringan air laut dengan sistem reverse osmosis dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Proses desalinasi air laut melalui sistem reverse osmosis ini bekerja dengan mendorong air laut melalui membran filtrasi dengan tekanan yang menghasilkan garam, kotoran, hingga untuk menghilangkan garam, kotoran, hingga air mineral lainnya. Air hasil penyaringan melalui sistem reverse osmosis ini memiliki berbagai manfaat seperti dapat digunakan untuk minum, keperluan sehari-hari, dan dari sistem reverse osmosis ini dapat menghemat energi dan sifatnya ramah lingkungan. Oleh karena itu, sistem reverse osmosis ini dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah krisis air bersih Desa Warloka.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya dan jadwal kegiatan. Next. Oke. Berikut adalah rincian biaya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tangki air sebanyak 1 buah dengan total harga 20 juta rupiah. Lalu yang kedua ada multimedia filter beserta isi filternya berjumlah 1 buah dengan total harga 1 juta rupiah. Yang ketiga adalah carbon active filter tube dengan jumlah 8 buah dengan total harga Rp160.000. Yang keempat ada water softener filter tube dengan jumlah 10 dan total harga Rp500.000. Yang kelima ada sedimen filter 0,5 mikron berjumlah 10 dengan total harga Rp160.000. Yang keenam ada sedimen filter 0,1 mikron berjumlah 10 dengan total harga Rp160.000. Yang ketujuh ada pompa booster high pressure 15 bar sebanyak 1 buah dengan total harga Rp5 juta. Yang kedelapan ada membran reverse osmosis berjumlah 5 dengan total harga Rp500.000. Yang kesembilan ada final polishing filter dengan jumlah 5 dan total harga Rp300.000. Yang ke-10 adalah pipa air diameter 22 mm dengan panjang 1 meter berjumlah 8 dengan total harga Rp264.000. Dan terakhir ada selang pipa RO 1/4 dengan panjang 1 meter berjumlah 15 dengan total harga Rp37.500.000. Total dari rencana anggaran biaya yaitu sebanyak Rp28.081.500.000. Next. Baik, berikut adalah timeline jadwal kegiatan dari PKM kami. Yang pertama, di bulan pertama adalah persiapan perlengkapan alat dan bahan. Lalu yang kedua, masih di bulan yang sama, survei bahan baku. Yang ketiga, survei lokasi dan studi pendahuluan di Desa Warloka itu sendiri masih di bulan yang sama. Lalu untuk di bulan kedua, kami akan mulai untuk membuat alat filter air reverse osmosis yang sudah kami jelaskan di atas. Dan kami akan mengambil waktu selama kurang lebih 3 bulan untuk pembuatan alat itu sendiri. Lalu yang kelima ada pemasangan alat di lokasi di Desa Warloka pada bulan keempat setelah alatnya selesai. Lalu di yang keenam adalah finishing dan pengujian fungsi alat di bulan keempat dan kelima. Jadi selama itu kami akan melakukan pengujian terhadap air yang dihasilkan oleh filter air reverse osmosis yang telah kami buat ini. Yang ketujuh terakhir, kami akan selalu melakukan evaluasi dan mulai menyusun laporan akhir untuk PKM kami di bulan yang kelima. Next. Baik, berikut adalah daftar pustaka sumber dalam pembuatan PKM kami. Dan dengan sampainya kami di daftar pustaka ini, telah selesai juga penjelasan kami tentang PKM pengabdian masyarakat kami dengan judul Filter Air Reverse Osmosis untuk air bersih di Desa Warloka, Nusa Tenggara Timur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata dan juga PowerPoint kami. Terima kasih, selamat pagi, siang, atau malam.